PL91 pesanan dari Roni Roland. 2 kali PL91 dengan variasi Toshiba Super Japan ya lur, di koneksi 8 set. Untuk satu setnya kita kasih Toshiba Super juga, tapi yang di lot yang berbeda. Untuk PL ini perlu diperhatikan soal instalasi ya lur. Kita harus benar-benar bisa memperhatikan soal instalasi sebuah driver amplifier, khususnya ini buat teman-teman yang belum paham ya tentang kelas H. Bahkan untuk soket input pun untuk PL ini harus benar-benar dipastikan terkonek dengan benar ya. Bahkan untuk relay protect atau regulator tegangan yang masuk pada rangkaian protect itu harus usahakan benar-benar terinstalasi dengan benar. Jadi pada saat sebelum diberi tegangan, pastikan untuk protect ini aktif dulu ya lur. Untuk IC juga, dari 3 IC ini, bila mana ada salah satu kondisi IC yang error ataupun yang bermasalah, itu nanti imbas baliknya pada stepper juga dia akan aktif lur. Dan itu sangat berbahaya apabila diumpankan dengan beban. Pada saat kita memberi instalasi yang salah, pastinya untuk stepper itu akan nyala lur. Jadi sebelum memvonis sebuah driver amplifier itu dalam kondisi rusak, ya pastikan dulu atau introspeksi dulu ya soal instalasi yang dilakukan. Ini kemarin juga ada yang komplain lur, masalah hal sepele. Akhirnya dia tidak tahu terminalnya malah yang dibongkar, malah parah seperti itu lur. Jadi relay ini harus klik dulu ya. Untuk input juga pastikan terkonek dengan benar. Apabila ada yang fong, biasanya akan stepper itu akan nyala lur. Oke, kita pastikan untuk driver dalam kondisi normal ya. Untuk instalasi kita pakai di 80, untuk HV nya di 120 volt. Untuk regulator protect ini pakai tegangan VDC 12 volt ya. Jangan lebih dari 12 volt karena relaynya kita pakai 12 volt. Ini PL ini untuk tenaganya cukup besar, namun juga cukup sensitif ya lur. Oke, ini protect dalam keadaan saturasi total on. Oke, aktif ya lur. Untuk hijau ini menandakan bahwasanya untuk tegangan sudah masuk lur. Kita beri beban di 4 ohm, kita pakai Damilut sebagai pengganti speaker. Untuk pensettingan bias DCO sangat mudah, karena DCO ini di set otomatis, kita tinggal memainkan trimpot bias yang ada di ujung sini lur. Untuk bias bisa diambil dari kaki basis transistor TEF ya. Untuk idealnya juga di 550 sampai 650 mV. Di sini terbaca 500 mV ya. Untuk DCO nya auto itu lur, di 0,3. Untuk bias kita ambil dari kaki basis transistor TEF ya lur. Di sini terbaca 600 mV. Untuk idealnya juga di 550 sampai 650 mV. Bias semakin tinggi, suaranya semakin bertenaga, namun TR final akan semakin panas. Untuk PL ini DCO nya di set otomatis ya. Ini bias final. Tapi untuk memastikan bias imbang beneran itu gini lur. Biasanya kita beri input ya, di sini kita beri input sedikit, baru kita cek bias yang ada di basis final lur. Karena bias ini akan naik pada saat ada input masuk ya, 327. Di bagian sini 323. Udah hampir sama lur ya. Ibarat bisa dikatakan imbang yang lur ya. 320. Di 320 ini ada input lur. Ya, oke, sama ya lur. Untuk stepper kita cek juga, kita beri input di 1 kHz ya. Untuk stepper kita pastikan aktif. Pada saat stepper itu nyala, pasti tegangan yang ada di fuse atau di menuju ke jalur kolektor itu pasti ada perpindahan tegangan lur. Untuk sinus juga bagus. Untuk di sini juga sudah include limiter ya lur.
sudah include limiter, jadi sudah kita pastikan limitnya juga sudah aktif lur. Untuk tegangan MV 81, HV nya di 118 volt. Kita lanjut driver yang kedua. Untuk driver juga sudah input balan. Untuk bagian soket potensionya nanti bisa dikoneksikan pada kaki potensio. Tapi untuk pengetesan kita jumper ya, karena kita sudah memiliki rangkaian potensio sendiri lur. Ini untuk driver yang pertama. Kita pindah dulu lur. Oh, untuk finalnya anget-anget, mantap lur. Untuk teman-teman yang sudah memahami tentang instalasi, abaikan saja lur. Mungkin buat teman-teman yang lain, apabila ingin mendapatkan driver seperti ini, bisa kunjungi di all shop kita ya. Ini untuk regulator protectnya pakai 2 jalur lur, 2 pin ya. Nanti kita sertakan soket molek dan juga sekun-sekunnya. Pakai 12 volt ya. Ini untuk groundnya. Dan ini untuk indikator. Ntar lur, ini lupa belum dipasang lur ground osinya. Oke, untuk driver yang kedua kita aktifkan di sini. Sudah klik. Disunya sama ya, di 0,4. Untuk bias di sini di 600 mV sama. Kita bisa angkat sedikit sesuai kebutuhan. Kita lanjut ke sinus output. Steppernya aktif dalam waktu bersamaan. Signal input juga aktif. Signal output juga bagus. Limiter juga sudah aktif. Oke, saya rasa untuk kedua driver di sini dalam kondisi normal lur. Terima kasih banyak buat Roni Roland yang ada di mana ini ya. Untuk alamat juga diprivasi oleh pihak Lazada. Setelah ini kita packing saman mungkin agar sampai selamat dengan tujuan lur. Oke, terima kasih banyak. Oke, untuk komponen yang kita gunakan, untuk MOSFET kita pakai Infineon ya lur. Ini harganya masih di kisaran 20.000 untuk per picisnya. Kita pakai dioda mur on semi, dikoneksi 8 set plus 1 set untuk TEF. Ini kita pakai Fairchild by Toshiba untuk 1837. Untuk transfer drivernya ini kita pakai KSE on semi lur, NE5534 juga yang original, ada titiknya di atas. Untuk bagian op amp nya kita pakai JRC 4558
untuk mendapatkan DCO yang lebih mendekati ke 0. Untuk input balan kita pakai TL072 Texas Instrument, resistor metal film, J-Con, dan juga beberapa pendukung komponen lainnya. Bahkan untuk kapasitor pun kita pakai yang bagus lur. Jadi semua tergantung dari siapa yang instalasi dan bagaimana instalasinya. Terima kasih banyak, mantap.